Halo, assalamualaikum. Bertemu lagi di channel saya di RA Zodiak. Oke, apa kabar semua teman-teman? Mudah-mudahan semuanya diberikan kesehatan, diberikan kebahagiaan, serta keberuntungan selalu di dalam kehidupan kamu. Oke, jadi kali ini tema kita tentang apa yang dia rasakan saat tidak komunikasi sama kamu atau saat lost kontak sama kamu. Mungkin ada beberapa teman-teman yang saat ini memikirkan seseorang, tetapi hubungan kalian itu lost kontak, sama sekali tidak komunikasi. Jadi kita akan lihat prediksinya apa sih yang dia rasakan saat lost kontak sama kamu. Oke, jadi jika readingan ini loh di beranda kamu, mungkin ini untuk kamu ya. Dan perlu saya ingatkan, ini energinya banyak orang. Jadi bisa cocok, bisa tidak, bisa terbolak-balik, bisa cepat dan bisa lambat. Buat teman-teman, jika ingin personal reading atau konsultasi, bisa hubungi kontak WA di deskripsi di bawah video ini. Dan saya ucapkan terima kasih banyak ya buat teman-teman yang udah bersedia untuk subscribe, like, comment, and share ya. Mudah-mudahan teman-teman semua diberikan kesehatan, kebahagiaan, serta keberuntungan selalu di dalam kehidupan kamu. Oke, jadi tema kita tentang yang dia rasakan saat lost kontak sama kamu. Jadi apa sih yang dia rasakan saat lost kontak sama kamu? Oke. Oke, jadi di sini kalau aku lihat awalnya di sini dia itu kayak ketika dia menghilang, ketika dia tidak komunikasi sama kamu, ketika dia memutuskan untuk close kontak, di sini dia tuh kayak merasa biasa saja awalnya gitu, biasa saja, dan dia kayak menikmati gitu kesendirian dia tanpa komunikasi dari kamu gitu ya. Jadi tanpa komunikasi sama kamu, dia menjauh, sengaja dia menjauh dan memang sengaja tidak komunikasi kamu. Karena di sini awalnya dia itu hanya ingin menenangkan pikirannya, ya. Jadi dia sengaja menjauh sementara waktu itu dalam hubungan kalian. Dan di sini yang aku lihat dia kayak berpikir itu ketika tidak komunikasi baik, ketika tidak komunikasi dulu sama kamu di sini, ya menurut dia baik untuk hubungan kalian gitu. Jadi kayak pengen menenangkan diri, pengen bener-bener fokus pada diri sendiri, kayak pengen bener-bener sendiri dulu gitu. Itu sih awalnya gitu. Jadi kayak ngerasa biasa saja awalnya. Jadi sengaja dia lost kontak, sengaja ngeblokir kamu, sengaja ngejauh dari kamu, itu memang sengaja karena memang dia pengen tenang pikirannya gitu. Dia pengen sendiri dulu gitu ya awalnya, dan dia ngerasa awalnya ini pasti baik gitu. Tetapi yang aku lihat setelah dia menjalaninya, setelah beberapa hari, setelah beberapa minggu dia menjalani tanpa komunikasi, tanpa kabar kamu, tanpa tahu kabar kamu, dan dia tidak buka blokiran kamu, dia benar-benar ngeblok kamu udah sampai berhari-hari gitu ya. Jadi kayak kenyataannya tuh setelah tidak komunikasi, di sini dia kayak ngerasa rindu sama kamu gitu. Karena mungkin yang aku lihat, kamu itu ya menurut dia itu sosok yang membuat dia tuh nyaman, itu yang membuat dia rindu sama kamu, rasa nyaman tadi gitu ya. Dan kemungkinan di sini seperti akan ada tindakan dari dia, ingin memulai atau bakal memulai mencari kamu dan bakal memulai untuk komunikasi kamu lagi. Jadi mungkin ada beberapa teman-teman sudah lost kontak sama seseorang, kamu diblokir, chattingan kamu atau telepon kamu nggak pernah dibalas. Dan di sini dia sedang kayak mencoba mempersiapkan diri gitu ya. Dia jika tidak tahu keberadaan kamu atau mungkin dia tidak komunikasi sama kamu, di sini dia akan mencari keberadaan kamu dan komunikasi kamu. Jadi kalau misalnya dia sudah ngeblokir kamu, dia akan buka blokirannya gitu. Dia akan menghubungi kamu lagi gitu. Karena di sini ada peluang untuk komunikasi lagi gitu. Karena yang aku lihat ketika dia tanpa kamu, dia ini tidak bisa lupa sama kamu gitu. Jadi dia terus teringat kamu dan dia sangat sulit untuk melupakan kamu gitu. Jadi sosok kamu itu masih terbayang-bayang dalam dirinya. Jadi kayak awalnya dia senang,
awalnya dia kayak bahagia, awalnya dia ngerasa sendiri itu bisa membuat dia tuh ngerasa bebas gitu. Tapi kenyataannya tidak seperti yang dia bayangkan gitu. Malah dia tanpa kamu nggak bisa seperti fokus sama seseorang yang akan dia tuju gitu. Jadi mungkin kalau saat ini dia sudah memiliki pasangan lagi, dia nggak fokus sama pasangannya gitu. Jadi teringat kamu terus, mikirin kamu terus gitu. Itu yang dia rasakan ketika tidak komunikasi sama kamu, ya. Dan yang aku lihat di sini kemungkinan ya kamu akan segera mendapatkan kabar dari dia. Karena awalnya di sini yang aku lihat dia itu ingin mendiamkan kamu itu cukup lama ya, lebih lama gitu. Tapi kenyataannya dia tidak bisa. Jadi dia tuh tipe orang yang gengsi ya teman-teman. Jadi tipe orang yang gengsinya terlalu besar, egonya terlalu besar. Jadi ketika dia akan memberikan kabar, komunikasi kamu atau membuka blokiran kamu, dia akan menyerah pada egonya dan akan memulai komunikasi duluan ke kamu gitu. Jadi walaupun dia tipe orang yang gengsi, tipe orang yang egonya besar, dia tidak bisa menahan perasaan itu gitu. Dia sering memikirkan kamu gitu. Kamu itu selalu di pikirannya. Mungkin ada beberapa teman-teman yang sudah lost kontak sama seseorang dan kamu melihat dia sudah bahagia sama orang lain gitu. Walaupun dia sudah sama orang lain, di sini yang aku lihat masih tetap fokusnya ke kamu gitu. Gitu. Ya, itu yang dia rasakan setelah tanpa komunikasi, setelah tidak komunikasi sama kamu. Jadi buat teman-teman yang saat ini mungkin sudah lost kontak sama seseorang yang saat ini kamu pikirkan, itu yang dia rasakan. Sebenarnya dia pengen kayak kembali lagi seperti dulu ya hubungannya ya, karena ada seperti pikiran ingin memperbaiki, seperti ingin ada tindakan untuk menghubungi atau buka blokiran kamu gitu. Cuma di sini di kemarin-kemarin itu tertahan sama ego, tertahan sama gengsinya. Dan aku lihat di sini itu gengsi dan egonya yang terlalu tinggi itu tidak akan bertahan lama gitu. Jadi dia akan menghubungi kamu dan dia akan mengalahkan atau dia akan menyerah dengan egonya. Jadi mungkin ada beberapa teman-teman yang saat ini memikirkan seseorang yang saat ini sudah lost kontak. Dia akan menghubungi kamu dan akan memulai hubungan lagi sama kamu. Karena di sini yang aku lihat dia masih menyimpan rasa sayang, dia masih menyimpan rasa cinta sama kamu. Cuma dia ini tipe orang yang mudah bosan gitu ya. Jadi ketika dia bosan, dia akan seenaknya saja mencari pasangan lain, mencari orang lain gitu. Jadi ketika dia sudah tidak nyaman lagi sama kamu, dia akan mencoba menjauhi kamu gitu. Walaupun perasaan dia ke kamu besar, tapi tipe orangnya mudah bosan. Jadi buat teman-teman yang saat ini mungkin merasa readingan ini untuk kamu, merasa kamu memikirkan seseorang, tetapi hubungan kalian lost kontak, padahal hubungan kalian itu ya mungkin sebelumnya baik-baik saja ya, tidak ada konflik, tetapi dia tiba-tiba menghilang gitu dari kamu gitu. Karena memang awalnya dia itu kayak pengen sendiri gitu. Dan ternyata itu tadi dia malah merasa kesepian. Jadi mungkin ada beberapa teman-teman yang pernah memiliki koneksi tapi saat ini benar-benar lost kontak dan kalian mengetahui bahwa dia sudah memiliki pasangan lain. Walaupun dia memiliki pasangan lain, dia tetap memikirkan kamu, dia tetap terfokusnya sama kamu karena memang yang aku lihat mungkin pasangan dia saat ini itu tidak seperti kamu gitu. Jadi kamu kayak terlihat melihat mereka tuh udah bahagia atau melihat dia tuh udah bahagia sama pasangannya. Menurut aku dia hanya menutupi pikiran dia ke kamu gitu. Jadi kayak membuat raut muka yang pura-pura untuk bahagia karena dia masih terfokusnya ke kamu gitu. Jadi kayak jangan sampai pasangan atau orang lain tuh melihat bahwa bahwa dia dan pasangannya itu tidak bahagia gitu. Jadi kayak takutnya nanti ketika kamu tahu tentang dia, kamu berpikir bahwa dia masih berharap sama kamu. Itu sih, karena kan orangnya gengsi ya, jadi dia lebih menutupi semuanya. Jadi mungkin ada beberapa teman-teman yang merasa readingan ini untuk kamu. Kalau misalnya kamu ingin memberikan waktu ruang atau ingin membuka hati untuk orang ini yang kamu pikirkan yang saat ini sudah lost kontak, masih ingin kamu berikan kesempatan. Karena ya mungkin ada beberapa teman-teman yang kayak udah kecewa banget, terluka banget gitu karena dia tiba-tiba menghilang aja gitu padahal hubungan kalian baik-baik saja gitu. Awalnya dia romantis, awalnya dia baik, awalnya dia peduli, awalnya dia terlihat sayang, tapi
makin ke sini dia menghilang gitu. Karena kamu juga tidak mengerti maksud dia itu kenapa gitu. Ya menurut aku ya saat ini mencoba untuk fokus sama diri sendiri aja gitu. Kalau memang dia nanti hadir menghubungi kamu atau buka blokiran kamu, atau mungkin saat ini yang sudah komunikasi baik lagi sama orang yang terkoneksi sama kamu, yang kamu pikirkan, yang tadinya lost kontak terus dia udah kembali, udah menghubungi kamu kembali, dan kamu memberikan dia waktu ruang. Kalau memang kamu memberikan kesempatan, ada kesempatan di dalam hati kamu untuk dia, kenapa tidak ya? Kamu harus bisa mendengarkan penjelasan dia dulu gitu. Tetapi kalau menurut kamu kesempatan itu tidak ada gitu, kamu tidak ingin mendengarkan penjelasan dari dia dan penjelasan dia tidak masuk di akal, ya apa salahnya kamu memutuskan untuk tidak kembali sama dia. Tetapi kalau misal di sini dia akan kembali lagi atau menghubungi kamu kembali dan kamu masih pengen, atau mungkin kamu masih menunggu dia, atau mungkin kamu masih ingin memberikan dia kesempatan, ya lanjutkan gitu. Ya, lanjutkan perjalanannya gitu. Semua tergantung di diri kamu, keputusan ada di diri kamu. Makanya sebelum memutuskan, dipikirkanlah dengan secara baik gitu. Jangan sampai terulang lagi kesakitan, kekecewaan, kebingungan kamu pada dia itu terulang lagi. Karena kan namanya manusia ya teman-teman, sifatnya bisa berubah-ubah. Jadi dia bisa peduli, dia juga bisa tidak, dia bisa setia, dia juga tidak bisa tidak. Jadi kita tidak bisa memprediksi manusia. Makanya di sini cukup berdoa dan berusaha. Kalau memang berdoa dan berusaha tetap juga tidak ada hasilnya, ya kamu harus bisa mempasrahkan hidup kamu sama Yang Maha Kuasa. Karena kembali lagi sama Yang Maha Kuasa ya, untuk jodoh, rezeki, maut sudah ada yang mengatur. Sekuat apapun kamu berdoa, sekeras apapun kamu berjuang, kalau memang kamu tidak ditakdirkan sama dia, ya kamu mau apa gitu ya. Intinya semesta sudah menyiapkan yang terbaik untuk kamu, dan jangan pernah masa lalu atau mungkin seseorang yang mungkin kamu pikirkan saat ini tuh menjadi beban dalam kehidupan kamu ke depannya ya. Resonat atau tidak tergantung dari teman-teman semua. Mudah-mudahan pembacaan kartu ini bermanfaat dan bisa membantu. Buat teman-teman jika ingin personal reading atau konsultasi, bisa hubungi kontak WA di deskripsi di bawah video ini. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.